Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan Bu Ajeng, masih dalam video pembelajaran matematika. Ibu harap anak-anak yang sedang menonton selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk belajar. Kita kali ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai barisan bilangan Fibonacci dan aritmetika, maka pada pertemuan kali ini anak-anak akan belajar mengenai barisan bilangan geometri. Apa itu? Langsung kita bahas aja ya. Anak-anak siapkan alat tulisnya dan catat bagian yang penting. Di sini Bu Ajeng berikan 4 contoh barisan geometri. Yuk kita amati ciri-cirinya seperti apa ya. Dari barisan yang pertama ada 1, 5, 25, 125, 625. Kalau anak-anak perhatikan, dari 1 ke 5 itu kita kalikan 5. 1 kali 5 ketemu 5. 5 jadi 25 itu juga dikali 5. 25 kali 5 ketemu 125. Ini juga dikalikan 5. Contoh kedua, 4 jadi 12 itu kita kalikan 3. 12 jadi 36 juga kita kalikan 3. 36 jadi 108 juga kita kalikan 3. Nah, ini juga kita kalikan 3. Lalu kalau 40 ke 20 kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan setengah. Kok bisa gitu? Karena 40 kali setengah ini bisa dicoret ya. Bagi 2 1, sini bagi 2 20. Hasilnya kan 20. Nah, 20 ke 10 itu juga kita kalikan setengah, 10 ke 5 juga kita kalikan setengah. Kalau contoh yang keempat, ini kita kalikan berapa? Kalikan 1 per 3. 9 jadi 3 juga kita kalikan 1 per 3. Seterusnya, dikali 1 per 3. Nah, dari sini kalau anak-anak mencermati, berarti barisan geometri itu gimana? Untuk memperoleh suku berikutnya, itu selalu dikalikan dengan suatu bilangan yang nilainya tetap. Ya kan? Di sini, kalian perhatikan. Nah, di sini kan selalu dikalikan 5. Kalau yang contoh kedua, selalu dikalikan 3. Contoh ketiga, selalu dikalikan setengah. Dan contoh terakhir ini untuk mendapatkan bilangan selanjutnya selalu dikalikan dengan 1 per 3. Nah, ini bilangan yang tetap ini kalau di sini 5 terus, kalau di sini 3 terus, ini setengah terus, yang ini sepertiga terus, itu disebut dengan rasio. Jadi ini namanya adalah rasio. Ingat-ingat ya, rasio itu simbolnya adalah R kecil. Nah, ini namanya rasio atau R kecil. Jadi, bisa disimpulkan gimana? Barisan geometri adalah barisan bilangan dengan ciri mempunyai rasio yang tetap antara dua suku yang berurutan. Gitu ya, jadi selalu rasionya itu bernilai tetap. Nah, mencari rasio itu ada rumusnya sebenarnya. Kita bahas contoh soal ya. Tentukanlah rasio dari barisan geometri berikut. Nah, ini contoh pertama. Mau ditebak juga boleh. 2 ke 8 itu kan dikali 4. 8 ke 32 ini dikali 4. Ini juga dikali 4. Jadi ketemu rasio atau R kecil itu sama dengan R sama dengan 4. Nah, ini kalau ditebak juga boleh, tapi kalau pakai rumus juga boleh. Gimana caranya? Tak tulis di sini ya. Mencari rasio itu kalau biar ingat, Bu Ajeng menyebutnya dengan kaki kanan per kiri. Maksudnya gimana? Adik-adik bisa ambil dua suku yang berurutan, misal ini 2 sama 8 ya, ini kan berurutan dari 2 terus ke 8. Nah, rasio itu bisa dicari dengan rumus kanan per kiri. Maksudnya gimana? Kanannya 8, ini kanan, yang ini kiri. Berarti
bisa diperoleh dengan kanan per kiri, 8 per 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, gini. Contoh kedua, kita ambil yang berurutan ya. Misal ini 16 sama 4, ini kan berurutan. Maka rasio tadi kanan per kiri. Yang kanan 4, yang kiri 16. 4 per 16, sederhanakan, ketemu 1 per 4. Ini bagi 4 semua, ketemu 1/4. Nah, rasionya 1/4. Contoh ketiga, kita nyari rasionya. Pilih 2 yang berurutan. Bebas ya, milih depan, tengah, atau belakang, asalkan itu berurutan. Di sini Bu Ajeng milih ini ya, -3 sama 1. Kanan per kiri, yang kanan 1, yang kiri -3. Nah, berarti rasionya 1 dibagi -3 atau -1/3. Mudah ya nyari rasio. Sampai sini semoga anak-anak bisa paham. Sekarang kita bahas rumus suku ke N atau UN dari barisan geometri. Rumus suku ke N, UN, bisa dicari dengan UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Atau AR N-1, gitu ya, biar ingat AR N-1. A-nya adalah suku pertama, dan R-nya adalah rasio. Biar paham, Ibu berikan contoh soalnya. Suku pertama dari barisan geometri adalah 4, dan rasionya adalah 3. Tentukanlah nilai suku ke-7. Jadi, di sini 4, di sini adalah suku pertama. Berarti A-nya sama dengan 4. Rasionya adalah 3, berarti R-nya 3. Kita diminta nyari nilai suku ke-7, artinya U7 sama dengan berapa? Rumusnya tadi UN sama dengan A kali R dipangkatkan N-1. A-nya kita masukkan yaitu 4, R-nya adalah 3, N-nya, oh iya di sini U7 ya, N-nya 7. Berarti di sini N-nya 7 min 1. 7 min 1 berapa? 6. Jadi 4 kali 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 kita harus hitung ya. 3 pangkat 6 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3, terus sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berapa itu? 3 kali 3. 9 kali 3 27, terus 27 kali 3 81 kali 3 243, terus dikali 3 lagi ketemu 729. Berarti di sini 4 kali 729. Berapa hasilnya? Kalau dihitung akan ketemu 2916. Jadi suku ke-7 adalah 2916. Bisa mengikuti ya anak-anak. Sekarang kita bahas contoh soal cerita. Sebuah kawat dipotong menjadi 4 bagian. Panjang setiap bagian membentuk barisan geometri. Kawat terpendek adalah 4 cm, yang terpanjang adalah 108 cm. Panjang kawat sebelum dipotong adalah, jadi ini ceritanya ada 4 kawat. Ini ya, 4 kawat. Misalkan ini yang terpendek tadi 4 cm, di sini 4 cm. Yang terpanjang berarti di sini 108. Nah, yang ditanya panjang kawat sebelum dipotong itu berapa? Ini coba kita kalikan dengan 2 ya. 4 kali 2 ketemu 8. 8 kali 2 ketemu 16. Kalau 16 dikali 2, apakah ketemu 108? Enggak ya, 16 kali 2 ketemunya 32. Berarti ini rasionya bukan 2. Coba kita cari yang lain.
Coba kita kalikan 3. 4 kali 3, 12. 12 kali 3 ketemu 36. 36 kali 3, benar ketemu 108. Nah, berarti kita udah ketemu panjang masing-masing kawat 4, 12, 36, dan 108. Tapi yang ditanya panjang kawat sebelum dipotong. Berarti totalnya kan? Berarti kita jumlah aja. Nah, kita jumlahkan 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108. Ketemunya adalah 160. Jadi, kesimpulannya panjang kawat sebelum dipotong adalah 160 cm. Gampang ya soalnya. Terakhir, kita akan membahas soal cerita lagi, tapi soal ceritanya berbeda. Sebuah percobaan menunjukkan bahwa satu bakteri membelah menjadi 2 dalam waktu 15 menit. Jika dalam sebuah tabung terdapat 4 bakteri, berapakah banyak bakteri setelah 1,5 jam? Untuk mengerjakan soal seperti ini, Bu Ajeng biasanya pakai tabel. Tabelnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi nanti ada tabel menit keberapa sama bakteri, banyak bakteri. Nah, kita translate soalnya ya, kita modelkan. Pertama di sini ada keterangan 1,5 jam. Ini kita jadikan menit. 1,5 jam itu berapa menit? 90 menit. Nah, perhatikan. Di sini kan mula-mula ada 1 bakteri awalnya ya. Awalnya itu berarti menit ke-0. Nah, bakteri itu di menit ke-0 itu banyaknya adalah 4 nih. Jika dalam sebuah tabung terdapat 4 bakteri, nah ini menit ke-0 itu ada 4 bakteri. Oke ya, 4 bakteri. Nah, selanjutnya bakteri tersebut akan membelah menjadi 2 dalam waktu 15 menit. Berarti akan membelah setelah 15 menit ya. Dari menit ke-0 membelah setelah 15 menit. Berarti di sini tambah 15. Setelah menit ke-15 akan membelah lagi di menit keberapa? Kita tambahkan lagi dengan 15. Berarti akan membelah di menit ke-30. Setelah menit ke-30 akan membelah lagi di menit keberapa? Yaitu di menit ke-45. Seterusnya tambah 15 lagi, bakteri akan membelah di menit ke-60. Setelah menit ke-60 akan membelah lagi di menit keberapa? Tambah 15 lagi di menit ke-75. Dan terakhir sesuai soal berhenti ya di menit ke-90 karena ini yang ditanyakan. 75 tambah 15 adalah 90, berarti stop sampai 90. Nah, tadi dalam sebuah tabung mula-mula ada 4 bakteri, berarti di sini ada 4. Bakteri tadi setiap 15 menit akan membelah jadi 2. Setiap satu bakteri jadi 2 bakteri. Karena di sini ada 4 bakteri, maka dia akan membelah jadi berapa? Jadi 8. Dari mana? Ya kita kalikan 2. 1 bakteri jadi 2. Kalau 4 bakteri berarti jadi 8. Kalau 8 bakteri membelah lagi, berarti masih kali 2 lagi, akan jadi 16 bakteri. Membelah lagi, di menit ke-45 di sini akan jadi 32 bakteri. Jadi selalu membelah jadi 2 ya, kali 2 terus di sini 64, kali 2 lagi, di menit ke-75 akan ada 128 bakteri, dan terakhir di menit ke-90 yang ditanyakan akan ada bakteri sejumlah berapa? Sejumlah 256 bakteri. Nah, jadi jawabannya menit ke-90 ada di sini jawabannya ada 256 bakteri.
Nah, videonya sudah selesai. Meskipun sedikit, Bu Ajeng harap bisa menambah wawasan kalian. Pastikan kalian paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.